Cerita berikut ini ener-ener mengharukan. Kisah percintaan dua santri yang penuh lika-liku kehidupan. Simak cerita lengkapnya. Jangan kemana-mana. Tetap stay di channel Karam. Kali aja seram. Cerita ini berjudul, Aku Datang Maisha. Aku telah dilanda keinginan mengebu untuk menikah. Bahkan sudah kujalani semua cara agar cepat bisa melaksanakan sunnah Rasul yang satu ini. Malah aku selalu mengimpikannya di tiap malam menjelang tidur. Gadis yang kuidamkan sejak kecil, bahkan menjadi teman main bersama, ternyata dinikahi orang lain. Padahal dia sudah ngaji. Sedih juga rasanya. Ada juga yang aku dapatkan dari orang yang aku kenal baik. Dan sudah kujalani prosedurnya. Tapi ternyata kandas karena aku dinilai masih terlalu muda untuk menikah. Akhirnya, aku kenal dengan seseorang yang sesuai dengan kriteria. Aku mengenalnya dengan perantaraan teman dekatku. Jujur saja, aku telah mendapat biodatanya, juga gambaran wajahnya. Langsung saja kukatakan pada teman dekatku bahwa aku sangat-sangat setuju. Ente kamu harus ketemu dulu dan tahu dengan baik siapa dia, kata temanku. Tapi ku jawab enteng. Tapi aneh aku, langsung srekok. Ya sudah, terserah ente ajalah, sahut temanku sambil geleng-geleng kepala. Karena aku yakin pacaran jelas-jelas dilarang dalam Islam sebab hal itu adalah jalan menuju zina. Aku pun tak menjalaninya. Jangankan zina, hal-hal yang akan mengarahkan kepadanya saja sudah dilarang. Oleh karena itu, aku hanya menunggu waktu kapan ada pembicaraan awal antara aku dan Maisha, ahwat incaranku itu. Sabar deh. Sementara ikuti saja seperti air mengalir. Lewat kurang lebih 2-3 minggu mulailah terjadi pembicaraan antar aku dan Maisha. Ketika ku beranikan diri memulai pada poin yang penting yaitu mengungkapkan niatku untuk menikahinya. Apa jawabnya? Aku disuruh menghadap murabinya, guru pembimbing. Kenapa tidak ke orang tua Maisha saja? Tanyaku. Tidak. Pokoknya saudara lelaki, harus ketemu dulu sama murabi saya, jawabnya. Aku baru tahu, ada seorang ahwat ketika ada yang ingin menikahinya disuruh menghadap murabinya, bukan orang tuanya. Padahal, di antara birrul waladain adalah menjadikan orang tua sebagai orang yang pertama kali diajak diskusi tentang pernikahan, bukan gurunya, ustadznya, atau siapapun. Barulah ku tahu itu merupakan kebiasaan ahwat-ahwat tarbiyah pergerakan. Aku catat alamat murabi MR yang Maisha sebutkan. Pada hari Ahad ku ajak dua teman dekatku untuk menemani ke rumah sang MR. Dengan sedikit kesasar akhirnya sampailah kami di rumahnya. Tapi setelah pencet tombol 3 kali dan Assalamualaikum 3 kali tak dibuka. Kami pun pulang dengan agak kecewa. Sebab siang itu adalah jam 2, saat matahari sangat terik menyengat. Ku telepon Maisha bahwa aku tak bisa ketemu mernya. Maisha membolehkanku hanya dengan menelepon MR. Malam itu juga aku pun menelepon dan alhamdulillah nyambung. Aku ditanya segala macam yang berkaitan dengan agama. Dari masalah belajar, kerja, ngaji, tarbiyah, murabiku, ustadz yang sering kuikuti kajiannya, sampai buku-buku yang sering kubaca. Juga, pertanyaan-pertanyaan tambahan lainnya. Dengan polos dan santai ku jawab pertanyaan-pertanyaan itu, yang membuatku heran. Ketika ku sebutkan nama ustadz-ustadz yang sering kuikuti kajiannya sampai nada MR agak beda dari awal pembicaraan. Terutama ketika ku sebutkan kitab-kitab yang sering kujadikan rujukan dalam memahami agama. Aku belum tahu kenapa bisa begitu. Ku ceritakan pembicaraan itu pada teman dekatku.
Ternyata temanku menjawab dengan nada menyesal. Aduh, kenapa tidak bicarakan dulu denganku? Ente tahu, kalau akan menikahi akhwat tarbiyah sedang ente tidak ikut dalam tarbiyah atau lika tertentu dan punya MR, maka ente otomatis akan ditolak. Apalagi ente sebutkan nama-nama ustadz, buku-buku dan para syekh Timur Tengah. Bakalan ditolak deh. Itu sudah ma'ruf populer. Lo kan aneh jawab jujur. Saat ini aneh tidak ikut tarbiyah. Atau apa namanya tadi? Lika. Ya memang aku tak ikut. Aneh juga nggak punya MR dong. Oh, jadi begitu ya. Aku hanya melongo. Beberapa hari kemudian, aku dapat telepon dari Maisha yang menjadikan hatiku sedikit hancur. Assalamualaikum. Akhi, saya sudah mempertimbangkan semuanya. Mungkin Allah belum menakdirkan kita berjodoh. Semoga kita sama-sama mendapatkan yang terbaik untuk pasangan kita. Saya minta maaf kalau ada kesalahan selama ini. Assalamualaikum. Letuk. Nuut. Terdengar suara gagang telepon ditutup dan nada sambung terputus. Aku masih memegang gagang telepon dan hanya bisa melongo mendapat jawaban tersebut. Kutaruh gagang telepon dengan lunglai. Astagfirullah. Ku sebut kata-kata itu berulang kali. Apa yang harus ku perbuat? Tak tahu harus bagaimana. Tapi sohib dekatku yang dari tadi memperhatikanku waktu menelepon nyeletuk. Ditolak ya. Udah deh. Kan masih banyak harem wanita lain. Ngapain ngejar-ngejar yang sudah jelas-jelas nolak? Aku jawab saja dengan ketus. Aneh belum nyerah. Karena ada janggal dalam pemolakan it. Aneh belum yakin dia menolak. Akan aneh coba lagi. Udah deh, jangan terlalu pede, sahut sohibku. Ternyata bener juga kata temanku itu. Jawaban-jawabanku kepada MR menyebabkan aku ditolak oleh Maisha. Aku dipandang beda manhaj dalam memahami Islam. Padahal yang kusebutkan waktu menjawab pertanyaan tentang buku-buku rujukan adalah Fathul Majid, Al-Ushul Al-Salasah, dan kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Muhammad Sholih Utsaimin, yang semuanya aku tahu bahwa mereka selalu mendasarkan bahasannya kepada dalil-dalil yang sahih. Hatiku sudah terlanjur cocok sama Maisha. Jujur aku sudah merasa sreg sekali kalau Maisha jadi pendamping hidupku. Tapi aku ditolak. Apa yang harus ku perbuat? Kataku dalam hati. Menyerah kemudian mencari yang lain. Baru begitu saja kok nyerah. Tanpa sepengetahuan sohibku, ku tulis surat ke orang tua Maisha. Yang ku tahu bahwa dia hanya punya ibu. Bapaknya sudah meninggal saat Maisha berumur 8 tahun. Ku tulis surat yang isinya kurang lebih tentang proses penolakan itu. Juga janjiku jika ditolak oleh ibunya, maka aku akan menerima dan tak akan menghubunginya lagi. Dengan penuh harap ku kirim surat tersebut. Tak disangka ternyata surat itu sampai di tangan Maisha dan dibacanya. Alamak, kenapa bisa begitu? Untuk beberapa hari tidak ada respon. Gundah gulana pun datang. Apa yang harus kulakukan? Kuputuskan untuk mengirim surat ke Maisha langsung. Semuanya aku ungkapkan dengan bahasa setengah resmi tapi santai. Aku memang sedikit ndablek. Di penghujung surat tersebut kukatakan, kalau memang Allah takdirkan kita tidak jodoh, saya punya satu permintaan. Tolonglah saya untuk mendapatkan pendamping dari teman-teman Maisha yang Maisha pandang pas untuk saya. Minimal yang seperti Maisha. Kupikir Maisha akan tersungkur dengan membaca suratku yang panjang lebar. Aku berpikir seandainya ada orang membaca suratku, pasti akan mengatakan, rayuan gombal. Tapi jujur saja,
Itu berangkat dari hatiku yang paling dalam. Surat kedua itu, qadarullah, ternyata malah diterima dan dibaca oleh Ibu Maisya dan kakak perempuannya. Nah, dari situkah terjadi kontak antara aku dan keluarganya. Tak disangka-sangka ku dapat telepon dari kakak perempuan Maisya. Kak Dahlia tentu saja bukan nama asli. Kak Dahlia menelepon dan memintaku untuk datang ke rumahnya guna klarifikasi surat tersebut. Seminggu kemudian ku penuhi undangan itu. Setelah bertemu dan sesi tanya jawab, dengan manggut-manggut akhirnya Kak Dahlia angkat bicara. Baiklah, kakak sudah dengar cerita kamu. Saya heran kenapa Maisya menolakmu. Ya, padahal menurut hemat kakak, kamu pantas diterima kok. Hatiku berbunga-bunga mendengarnya, tapi langsung surut lagi karena pernyataan itu datang dari Kak Dahlia bukan Maisya. Aku sedikit senyum kecut menanggapi omongan Kak Dahlia. Begini aja deh, kamu sekarang pulang dulu. Biar nanti kakak dan Umi yang akan rayu Maisya. Pokoknya kamu banyak doa aja. Pada dasarnya kami setuju kok sama kamu. Aku izin pulang dengan sedikit riang gembira. Mulutku hanya bergumam penuh doa. Semoga Allah mengabulkan cita-citaku. Kira-kira 2 minggu setelah itu ku dapat telepon lagi dari Kak Dahlia agar aku ke rumahnya. Dia bilang aku harus bertemu langsung dengan Maisya. Hatiku pun berdebar. Dengan sedikit gagap aku iakan undangan itu. Besok deh Kak. Insya Allah saya datang. Jawabku. Aku duduk di kursi ruang tamu yang sama untuk kedua kalinya. Sedikit basa-basi Kak Dahlia mengajakku ngobrol tentang hal-hal yang belum ditanyakan pada pertemuan sebelumnya. Kurang lebih 10-15 menit Kak Dahlia memanggil Maisya agar ke ruang tamu menemuiku. Dadaku berdegup. Inilah saatnya aku nadar melihat bagaimana rupa Maisya yang sebenarnya. Apa sama seperti yang kubayangkan sebelumnya? Jangan-jangan tidak sama, lebih jelek atau bahkan lebih cakep dari aslinya. Tunggu saja deh. Tidak lama kemudian keluarlah sosok makhluk Allah yang bernama Maisya. Aku tetap menjaga pandanganku, tapi jujur saja, tak kuasa ku curi pandang untuk yang pertama kalinya. Bahkan seharusnya untuk acara nadar biasanya lebih dari mencuri pandang, karena memang dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi bagiku sangat cukup melihatnya sekali-kali. Aku hanya bisa mengatakan dalam hatiku tentang Maisya, subhanallah. Aku tak bisa ceritakan kepada pembaca karena itu hanya untukku saja. Tak sadar keringat dingin mengalir dari pelipis. Ada apa gerangan? Kenapa rasanya agak grogi? Aku harus teguh dan tangguh hadapi semua ini. Obrolan pun mulai bergulir. Dari mulai pertanyaan-pertanyaan agama secara umum sampai diskusi tentang kerumah tanggaan. Kurang lebih 1 jam aku di rumah itu. Aku pun pamit sambil memberikan hadiah-hadiah buku-buku kecil tentang agama. Di bas kota aku senyum-senyum sendirian. Seakan-akan bas itu adalah bas patas AC padahal sebenarnya hanya bas ekonomi yang panas dan penuh asap rokok. Tapi semua itu tidak kurasakan. Ku berdoa semoga rayuan Kak Dahlia berhasil. Ternyata benar. Beberapa hari kemudian aku ditelepon Maisya. Kali ini menanyakan kelanjutan proses kami kemarin. Ku jawab jika dibolehkan akan kuajak keluargaku di waktu yang kutentukan. Di penghujung pembicaraan, Maisya setuju dengan tawaranku. Ku tanya ke sana kemari tentang barang-barang apa yang pantas dibawa ketika menghitbah seorang wanita. Ku beli sebuah koper kecil dan kuisi dengan barang-barang seperti bahan pakaian, komestik, sepatu, dan sebagainya. Tak lupa aku bawakan buah-buahan seadanya. Hal ini sebenarnya sudah kutanyakan kepada Maisya. Tapi Maisya hanya menjawab terserah aku mau bawa apa saja pasti dia akan terima. Duh,
Senangnya, sebelumnya aku lupa. Ternyata Maisha masih punya darah Arab dari ibunya. Bahkan, ibunya punya nasab Arab yang dikenal di Indonesia sebagai Habib, orang Arab yang mengaku punya garis nasab langsung dengan Rasulullah. Padahal setahuku Rasulullah tak punya keturunan laki-laki yang kemudian punya anak. Yang ada hanya Fatimah yang diperistri oleh Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dalam Islam, darah nasab hanya sah dari garis bapak atau lelaki, koreksi. Cucu beliau dari anak-anak beliau merupakan termasuk keluarga beliau yang berarti Ahlul Bait. Jadi, mungkin yang dimaksud mereka adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Satu hal yang perlu diketahui, bahwa dalam adat orang Arab terutama golongan habaib atau habib, wanita mereka pantang dinikahi oleh non-Arab. Bahkan, sebagian mengharamkannya. Alasan yang populer adalah mereka merasa lebih mulia dari keturunan non-Arab. Bahkan, sebagian mengharamkannya. Aku pun harus siap dengan apa yang akan aku hadapi nanti. Bisa jadi ditolak atau tidak. Dan yang ada di depan mataku adalah ditolak. Aku datang sekeluarga dengan naik taksi. Aku tidak punya mobil. Dari mana aku punya mobil sedangkan aku baru bekerja setahun? Sambutan hambar kudapatkan ketika memasuki ruang tamu. Di situ sudah hadir ibu-ibu yang merupakan keluarga besar dari Ibu Maisha. Anehnya, di acara itu tidak hadir laki-laki dari pihak keluarga besar Maisha. Kemudian acara dilanjutkan dengan saling memberi sambutan. Namun yang kutunggu hanya momen di mana Maisha menerima lamaranku dari mulutnya sendiri. Saat itu pun tiba. Dengan agak malu-malu dan terbata-bata Maisha menerima lamaranku. Di akhir acara ketika hari penentuan hari dan bentuk acaranya, ada salah satu dari anggota keluarga Maisha yang menanyakan uang untuk walimah nanti. Aku hanya menjawab bahwa hal itu sudah kubicarakan dengan Maisha. Tapi dia memaksaku untuk menyebutkan jumlahnya. Aku tetap tak mau menyebutkan. Rupanya orang tadi kecewa berat dengan jawabanku. Setelah acara selesai, aku pamit. Sedikit lega kulalui detik-detik mendebarkan. Aku bersyukur kepada Allah yang meloloskan diriku pada babak berikutnya dalam usaha mengamalkan sunnah Rasulullah yang mulia ini. Ternyata ujian belum selesai juga. Maisha didatangi keluarga besarnya dengan membawa lelaki yang akan dijodohkan dengannya. Lamaranku ditimpa oleh lamaran orang lain. Orang yang akan dijodohkan dengan Maisha masih punya hubungan keluarga. Mereka datang dengan mobil. Membawa makanan banyak sekali, uang lamaran, dan juga perhiasan. Apa yang kubawa kemarin tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang dibawa pelamar kedua ini. Tapi subhanallah, apa yang Maisha lakukan? Maisha tak mau menemuinya. Maisha tak menerima lamarannya. Bahkan setelah rombongan itu pulang dan meninggalkan bawaan mereka sebagai lamaran untuk Maisha. Apa yang Maisha lakukan? Kembalikan semua barang bawaannya dan jangan ada yang menyentuh walau untuk mencicipi makanan. Kembalikan dan jangan ada yang tersisa di rumah ini. Aku dapatkan cerita ini dari Kak Dahlia yang meneleponku. Mendengar semua ini, tak terasa air mataku menetes membasahi pipiku. Padahal aku adalah lelaki yang selama ini selalu berpantang untuk menangis. Saat itulah aku mulai yakin bahwa Maisha harus kudapatkan. Sekalipun harus menghadapi hal-hal yang menyakiti hatiku. Beberapa hari kemudian aku mendapat telepon dari seorang ibu yang mengaku Bibi Maisha. Ketika kutanya namanya dia tak mau menyebutkan. Malah dia nyerocos panjang lebar tentang acara lamaranku kepada Maisha. Dengan nada sinis dan tinggi dia mulai merayuku untuk membatalkan lamaranku. Saya kasih tahu ya, kamu kan baru bekerja belum 1 tahun. Belum punya rumah dan mobil.
Sedangkan Julija Juli bukan nama asli kan sudah punya kerjaan. Rumah besar, mobil ada 2. Jadi, kamu batalkan lamaran. Biar Maisha menerima lamaran Jajuli. Kamu kan bisa cari yang lain. Hah, betapa mendidih mendengar ocehan sinis itu. Tapi aku langsung kontrol diri. Aku jawab dengan suara pelan dan sopan bahwa aku akan terima hal itu dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun. Sebelum ku dengar langsung dari mulut Maisha, aku tak akan pernah membatalkan lamaranku. Gubrak, terdengar suara gagang telepon dibanting. Padahal jawabanku belum selesai. Suatu hari di tengah kesibukanku, datanglah seorang wanita sekitar umur 25-30 tahun ke kantorku. Tanpa permisi dan sopan santun dia menghampiriku. Kamu yang melamar Maisha. Kamu tuh gak tahu diri ya. Belum jadi menantu saja sudah belagu. Cerocosnya. Mohon tenang dulu. Apa masalahnya? Ayo kita duduk dulu di sini, jelaskan dengan pelan. Sambutku dengan sabar. Kamu tuh kalau ngasih alamat yang jelas, biar mudah dicari. Saya sudah muter-muter mencari alamatmu tapi ternyata tidak ketemu-ketemu. Apa kamu mau mempermainkan kami? Tukasnya sambil menunjukkan kartu namaku. Apa tadi ente tidak tanya sama orang-orang? Tanyaku. Tidak, jawabnya ketus. Ya jelas pasti kesasar. Seharusnya ente tanya-tanya dong, sahutku. Ah udah deh jangan banyak alasan, jawabnya. Aku kasih tahu ya, kau tuh jangan pernah macam-macam dengan keturunan Nabi. Kualat loh, ancamnya. Dengan sedikit senyum ku jawab ancamannya. Kalau Nabi punya keturunan seperti ente, pasti Nabi akan sangat marah pada ente. Wanita kok pakai celana jeans, kaos ketat, dan tidak berjilbab. Nabi tentu akan malu jika punya keturunan seperti ente. Wanita itu kabur sambil ngomel-ngomel entah apa yang dia katakan. Kejadian itu membuat hatiku semakin was-was dan khawatir. Kalau demikian dengkinya mereka dengan pernikahanku bersama Maisha, maka bisa jadi mereka akan lebih jauh lagi dalam memberikan teror. Akankah mereka menghalangiku sampai pelaksanaan hari H? Wallahu a'lam. Yang jelas sebelum aku tanda tangan surat nikah yang disediakan penghulu, maka aku belum bisa menentukan bahwa Allah takdirkan aku menikahi Maisha. Semuanya bisa terjadi. Sabarkanlah diriku ya Allah. Dari telepon pula aku tahu bahwa Maisha sempat disidang oleh keluarga besarnya untuk membatalkan pernikahan denganku. Tapi dia lebih memilih akan kabur dari rumah dan tetap menikah denganku. Padahal keluarganya memberi pilihan, batal nikah atau putus hubungan keluarga. Undangan mulai kucetak. Sederhana sekali karena aku memang tidak punya biaya banyak untuk pernikahan ini. Aku tidak punya saudara di kota tempat Maisha tinggal. Jadi undangan yang banyak hanya untuk keluarga, tetangga, dan kenalan Maisha. Hari H semakin dekat, persiapan juga semakin matang. Aku terharu lagi ketika ditanya, "Ahi siapnya ngasih berapa untuk persiapan ini?" Tapi jangan merasa berat dan terpaksa. Kalau tidak ada yang gak apa-apa. Aku hanya bisa tergagap menjawabnya. Ku katakan bahwa aku akan mendapat sumbangan dari kantorku tapi perlu proses untuk cair. Jadi sementara aku hanya bisa beri sedikit. Itu pun sudah kupaksakan pinjam ke sana sini. Tapi Maisha menyambut hal itu dengan tanpa cemberut sedikit pun. Subhanallah. Panitia pernikahan dari Ikhwan sudah aku siapkan. Aku bertekad bahwa pernikahan ini harus seislami mungkin. Di antaranya memisahkan antara tamu pria dan wanita walau mungkin akan mendapatkan respon yang bermacam-macam. Aku tak peduli. Keluarga Maisha pun tak tinggal diam.
Di antara mereka ada yang memintaku agar busana Maisha pada saat pernikahan nanti adalah busana pengantin pada umumnya. Astagfirullah. Usulan yang sangat berlumuran dosa. Jelas kutolak mentah-mentah. Ada juga yang nyeletuk agar pernikahan kami dihibur dengan orkes atau musik gambus dan yang sejenisnya. Tapi itu pun aku tolak. Ternyata sampai mendekati hari H pun aku harus beradu urat saraf dengan mereka. Tibalah saatnya kegelisahanku yang paling dalam. Aku sedang berpikir bagaimana jadinya jika ada yang mengacaukan pernikahanku. Aku punya seorang saudara marinir. Aku telepon dia dan kuwajibkan datang. Kalau perlu pakai seragam resmi lengkap. Aku akan jadikan dia sebagai pengamanan tambahan. Karena pengamanan Allah lebih kuat. Bahkan tidak perlu ada pengamanan tambahan. Itu hanya ikhtiar saja. Malam hari, dia datang dan siap menghadiri acara nikah besoknya. Aku minta bantuan teman lamaku untuk mengantarku pakai kijang. Teman senior kantorku yang sudah aku anggap orang tuaku juga siap mengantar pakai panter. Bahkan dialah yang akan memberi sambutan dari pihak mempelai pria. Dengan sedikit gemetar dan mata sedikit basah, aku lalui proses ijab kabul yang sederhana tanpa disertai ritual-ritual yang tidak ada dasarnya seperti sungkem, injak telur, membasuh kaki, dan sebagainya. Tangisku meledak ketika berdua dengan Maisha untuk pertama kalinya. Tangis makin dahsyat saat aku menghadap ibuku. Kupeluk erat-erat ibuku, kakakku, dan saudara yang mendampingiku. Subhanallah, aku sudah menjadi seorang suami. Aku menjadi kepala keluarga yang didampingi oleh Maisha yang aku dapatkan dengan darah dan air mata. Akhirnya kulalui rumah tangga ini dengan segala bunga rampainya sampai dikaruniai beberapa anak yang lucu-lucu. Semoga dapat aku lalui kehidupan ini dengan diiringi bimbingan dari Yang Maha membolak-balikkan hati, sehingga hatiku tetap teguh dengan agamanya.